Percayalah saudara, tidak ada dukun santet yang digerebek satupun sama Gus Samsudin. Semuanya adalah dukun santet yang diciptakan oleh dia sendiri. Kalau memang tidak percaya, saya tantang Samsudin mubahalah dengan saya. Konten gerebek dukun di YouTube sama dengan sinetron, sama-sama settingan. Sama penipu bertajuk Kiai Ustadz, padahal dukun penjahat. Ku hantam semua, ku hantam. Adegan yang tidak dikasih tahu itu settingan atau asli, ini masuk kepada Doni. Doni itu multitafsir. Apapun kalian aja, saya udah siap sekarang. Mubahalah, siap. Kalian laporkan ke polisi, siap. Berperang sakti pun kita siap. Apalagi? Assalamualaikum Sobat Islam. Pernyataan Gus Samsudin yang dilayangkan untuk para pencaci yang diungkapkan Gus Samsudin rupanya tak membuat kendor para pengkritik Gus Samsudin sekarang ini. Gus Samsudin yang baru-baru ini mengungkapkan sekaligus mengingatkan terkait kesabaran seorang muslim ketika banyaknya cacian dan menjadi contoh untuk semua. Sementara serangan demi serangan Teuku Iqbal Johar atau TJ dan juga Habib Djapar Shodiq Alatas terus-menerus tak berhenti kepada Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati. TIJ yang tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Gus Samsudin sebab tidak pernah menanggapi tantangan mulai dari tantangan kesaktian, aksi gerebek dukun, hingga tantangan pembuktian di Mapolres Blitar yang tidak direspon sama sekali oleh Gus Samsudin. Dan kini rupanya mubahalah siap jadi saksi untuk menuntaskan semua permasalahan selama ini. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Nama Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati tak henti-hentinya dikritik oleh sebagian orang yang tidak setuju dengan kegiatan Gus Samsudin selama ini. Gus Samsudin yang dikenal dengan kesabaran dan kerendahan hati beliau rupanya tak membuat orang yang mengkritiknya berhenti untuk mengomentari dirinya sampai saat ini. Dan yang dikenal paling keras mengomentari kini tercatat ada Teuku Iqbal Johar atau TIJ, Habib Djapar Shodiq Alatas, dan masih banyak lagi yang lainnya juga mengkritik kepada Gus Samsudin. Kini tantangan selanjutnya dari TIJ yang membuat geram dirinya adalah dengan mengajak Gus Samsudin mubahalah untuk pembuktian semua kegiatan Gus Samsudin saat ini. Percayalah saudaraku, tidak ada dukun santet yang digerebek satupun sama Gus Samsudin. Semuanya adalah dukun santet yang diciptakan oleh dia sendiri. Kalau memang tidak percaya, saya tantang Samsudin mubahalah dengan saya. Gimana? Menurutnya seperti yang kita ketahui dan kita cari tahu bahwa setiap penggerebekan dukun santet yang dilakukan oleh Gus Samsudin adalah bentuk persekutuan antara Gus Samsudin dan dukun santet. Bagaimana tidak, sebelum mereka membuat sebuah konten penggerebekan dukun santet, mereka adalah saling kenal dan ada diadilan dan juga ada persetujuan di belakang layar. Bahkan ada temannya yang menjadi dukun dan itu namanya persekutuan. Jadi bersekutu untuk membodohi umat atau saudara-saudara kita dengan tujuan semakin disanjung-sanjung dan dianggap sakti, ungkap Teuku Iqbal Johar atau TIJ. Dukun yang dia masukkan ke dalam YouTube dia semua adalah seputu-seputunya, teman-temannya, saudara-saudaranya, sopirnya. Bahwa setiap dukun santet yang digerebek oleh Gus Samsudin adalah sekutunya sendiri, temannya sendiri, atau orang-orang sendiri sehingga dia kelihatan sakti, ungkap TIJ. Percayalah saudaraku bahwa tidak ada dukun santet yang digerebek satupun sama Gus Samsudin, dan semuanya dukun santet yang diciptakan oleh dia sendiri. Dan kalau memang tidak percaya, saya tantang Gus Samsudin untuk mubahalah, tegas ungkap Teuku Iqbal Johar atau TIJ. Saya sudah terang-terangan mengatakan penipuan saudaraku, kenapa tidak ada yang melapor, ungkap TIJ dalam video tersebut. Dan kalau tidak berani melapor, ayo kita mubahalah, berjanji, bersumpah di situ kalau memang dukun santet yang kau kejar tiap malam itu adalah dukun santet beneran, ungkap Teuku Iqbal Johar atau TIJ. Pokoknya saya malam ini dari hasil riset, pengecekan dan segala macamnya 100% dukun Udin adalah sekutunya dia, teman-temannya dia sendiri yang dijadikan sebagai dukun, ungkap TIJ lanjut dalam videonya.
Dan terkait banyaknya orang yang mengkritik para pembasmi dukun di YouTube, inilah jawaban dari seorang pengamat yang menilai sesuatu dengan cerdas dan mendalam. Konten di YouTube tidak diberikan disclaimer atau tidak diberikan informasi apakah itu hanya settingan belaka atau kejadian asli. Sementara di televisi sudah menjadi aturan baku bahwa setiap tayangan harus dijelaskan kepada publik apakah itu real atau hanya rekayasa. Menurutnya ada perbedaan yang sangat krusial antara konten Gerebek Dukun di YouTube dan sinetron yang mengundang banyak pertanyaan. Lalu kenapa hanya di YouTube yang dikritik sementara sinetron di TV tidak dikritik? Jawabannya, konten di YouTube tidak diberikan disclaimer atau tidak diberikan informasi apakah itu hanya settingan belaka atau kejadian asli. Sementara di televisi sudah menjadi aturan yang baku bahwa setiap tayangan harus dijelaskan kepada publik apakah itu real atau hanya rekayasa. Karena perbedaan inilah banyak dari penonton di YouTube mempertanyakan kejadian itu karena tidak dijelaskan kepada publik tentang hal itu. Dan wajar kenyataannya banyak orang yang mempertanyakan seperti aksi Gerebek Dukun Santet asli atau tidak sebenarnya. Sementara Gus Samsudin seperti biasanya tidak meladeni kritikan bahkan tamparan keras TIJ Habib Djafar Shodiq maupun yang lainnya, dan lebih disibukkan dengan banyaknya kegiatan yang biasa beliau jalani, mulai dari pengobatan massal dan juga aksi Gerebek Dukun Santet dan sejenisnya. Gus Samsudin menyampaikan saat ini terlebih bulan puasa tidak akan dan malas menanggapi terkait orang-orang yang mengkritik bahkan mencaci dirinya. Dan tidak ada gunanya menanggapi pecaci karena kita bukan pengangguran, ungkapnya. Lebih penting melakukan suatu hal yang baik walaupun kita belum menjadi orang baik, serta lakukan yang terbaik meski kita dianggap bukan orang baik. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.